Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan kali ini saya sedang di kebun tanaman melon kami. Ini sebagian sudah saya pindah tanam. Kemarin maaf, waktu penyemaiannya saya tidak bisa membuat videonya karena nggak ada yang megangin HP. Karena selama ini saya membuat video untuk konten di YouTube, saya hanya menggunakan HP, teman-teman. Ini yang kemarin 3 gulut, sekarang tambah lagi 2 gulut. Saya mau menanam melon biasa Alina F1 ataupun Alina F1. Ini teman-teman udah pasang bambunya, dan ini bibitnya di sini, teman-teman. Ini insya Allah hari Rabu mau saya pindah tanam. Ini baru 2 daun, teman-teman. Itu baru 2 daun. Ini ada 580 bibit, teman-teman. Jadi hari Rabu mau saya pindah tanam. Ini alhamdulillah sudah mulai muncul daun ketiga, tapi masih kecil sekali. Ini pupuk yang saya pergunakan kemarin, dan yang ini udah dipindah kemarin karena dimakan ayam sama keong, jadi dipindah langsung. Pupuk yang saya pergunakan untuk pupuk dasarnya yaitu kotoran hewan ataupun kohe kambing, kotoran hewan kambing. Yang kedua Posca sama TSP 36 sama ZA. Untuk satu bedengan, teman-teman, saya kemarin menggunakan TSP 36 2 kilo, Posca 2 kilo, terus NPK 1616 sama ZA 2 kiloan. Ini teman-teman, untuk jarak tanamnya, teman-teman, karena ini mau saya tumpang sari dengan tanaman cabai, insya Allah kalau memang bisa. Jarak tanamnya ini 90 cm, terus jarak ke sampingnya 50 cm. Ini ada 5 bedengan. Ini barusan saya juga habis memasang acir ataupun lanjaran yang terbuat dari bambu, teman-teman. Sebagian ini ada sisa bekas yang kemarin. Jadi ini lahan ini bekas buat tanaman melon. Sekarang saya mau tanami melon lagi, teman-teman, tapi untuk uji coba, tujuannya seperti itu. Jadi saya itu orangnya tidak gampang menyerah. Katanya kalau habis tanaman melon itu tidak bisa ditanamin melon lagi, tapi di sini akan saya coba. Jadi hanya sekedar penasaran, teman-teman. Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Tapi saya yakin sih, insya Allah juga hasilnya juga bagus. Ini teman-teman ada 5 bedengan ataupun 5 gulut. 5 gulut kalau bahasa Jawa, bahasa tempat saya. Nih. Terus jarak antar bedengan, teman-teman, ini 1 meter. 1 meter. Namanya 1 meter itu apa? Untuk jarak bedengan yang untuk kalenannya ini 60 cm. Terus dari lubang ke lubang ke sini ini sekitar 1 meteran. Jadi udah cukup leluasa jika nanti daun-daun itu mulai kita naikkan ke atas. Untuk ukuran bambunya, teman-teman, ini bambunya ukurannya 2 meter, teman-teman. Yang ini 2 meter. Terus yang ini 175. Kenapa yang ini saya bikin 2 meter? Saya ingin mencoba nanti mau saya buahkan di batang utama. Rencana mau saya buahkan 2. Jadi nanti tunas air sama tunas cabang kedua itu mau saya potong. Jadi saya hanya menyisakan batang utama, teman-teman. Dan ini tadi juga udah saya coba satu pohon ini di 2 daun, teman-teman. Di 2 daun udah saya pindah. Saya coba nanti syarat, kalau kata orang Jawa syaratnya seperti itu.
Ini 2 meter, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan uji coba budidaya di lahan terbuka di daerah Bogor, teman-teman. Kalau biasanya saya biasanya di Jawa Timur, memang kalau di lahan terbuka emang lebih gampangan karena di sono tanahnya sudah bagus. Tapi kalau di daerah Bogor emang yang saya bilang cukuplah susah sekali. Tanah di sini serba susah. Kenapa di sini petani-petani tidak berani untuk budidaya melon, beraninya cuma nanam singkong. Nah, itu seperti itu. Singkong, ubi jalar. Sering saya katakan. Jadi bukan berarti setiap tanah merah itu bagus, bukan berarti teman-teman, tapi kita harus ukur pH tanahnya. Rata-rata di sini pH tanah di bawah 5, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Terus untuk proses lahannya kemarin saya tambah kapur dolomit. Kapur dolomitnya itu untuk satu bedeng itu 50 karung, saya bagi 2 bedeng, berarti 25 kilo untuk menaikkan pH tanahnya. Untuk tata caranya teman-teman, pertama yang saya buang yaitu pupuk kandang ataupun kohe kambing. Setelah itu pupuk dasar kimia TSP 36, ZA, Ponska, NPK 1616, kemudian baru kapur dolomit. Setelah itu bedengan saya tutup, saya diamkan selama 1 minggu, baru saya semprot menggunakan E4, teman-teman. Untuk satu tangkinya saya memakai 5 tutupnya untuk penyepraiannya. Jadi untuk membenahi tanahnya, karena ini kemarin bekas budidaya tanaman melon. Setelah itu seminggu kemudian baru kita tutup menggunakan mulsa. Teman-teman terserah mau memakai mulsa yang mana, tapi di sini ada 2 hal. Yang sebelah sini itu mulsanya Montana, terus yang di sono itu mulsa yang bel. Jadi dia agak tebelan karena harganya pun juga cukup lumayan perbedaannya. Untuk satu rollnya kalau Montana di daerah kami 470 yang 500 meter, kalau yang untuk bel 740 untuk 500 meter. Memang tebal dan bagus sekali. Perbedaannya teman-teman bisa melihat. Saya minta doa dan dukungannya, mudah-mudahan budidaya tanaman melon di daerah Bogor ini berjalan dengan baik. Tujuan saya uji coba teman-teman, dan nanti kedepannya kita belum tahu. Karena itu saya nanti akan saya ambil sampelnya. Oh, berarti tanah seperti ini maunya seperti ini, tanah seperti ini maunya seperti ini. Nih, ini juga bekas kemarin tuh, bekas taman melon kemarin. Alhamdulillah juga lumayan hasilnya kemarin. Kemarin memang buahnya hanya cukup dibagi-bagikan. Alhamdulillah sih cukup untuk 1 RT. Nah, dan ini mungkin insya Allah nanti kalau hasilnya bagus baru dijual. Jadi begitu tata cara saya mengajak orang-orang tua di sini. Saya tidak mau mengajarkan mereka, tapi saya akan berusaha mencontohkan suatu hal yang baik dan hasil yang maksimal. Insya Allah mereka semua terpikat hatinya dan ikut serta untuk berbudidaya melon. Sehingga dari situ mereka semua bisa menambah penghasilan, karena hasil dari tanaman melon itu hasilnya cukup lumayan sekali, teman-teman. Apalagi di daerah kami, daerah Bogor, melon itu 1 kilonya kalau kita beli itu 14.000. Itu yang buah yang kecil itu, teman-teman. 1 kilo. Berarti kalau kita jual 10.000 aja cepat di daerah saya ini di Bogor. Itu semuanya pada ubi jalar, singkong. Teman-teman bisa melihat memang tingkat kesulitannya memang cukup luar biasa di daerah sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita cuma memandang sebelah mata, emang oh ya tanah merah itu bagus gini-gini. Di sini petani di Bogor juga petani-petani profesional banyak sekali, teman-teman. Petani yang ahli-ahli di bidang pertanian. Mereka semua tidak berani ke situ. Kalau untuk melon, teman-teman, saya bahas di sini. Kalau tanaman yang lain, ya banyak juga. Di sini yang tidak ada hanya semangka sama melon. Ada di daerah Bogor, daerah Mekarsari sana, mereka semua menggunakan greenhouse dan
media hidroponik untuk berbudidaya melon. Jadi intinya seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.